Habib Hasan itu dilahirkan di Cirebon. Setelah dewasa mendapat gemblengan dari ayahnya yang luar biasa. Umur 17 tahun telah mumpuni beberapa ilmu. Beliau diangkat oleh ayahnya belajar di Haromain. Setelah dari Haromain, beliau terus ke Tarim, Hadramiyah. Dari Tarim beliau terus ke daerah ke Mesir sampai ke daerah Maroko. Dengan singkat, karena beliau ketika berangkat sudah dikategorikan walaupun seorang yang baru umur 17-18 tahun sudah cukup mumpuni, maka dengan singkat beliau mendapat gelar-gelar dalam studinya. Dan selanjutnya beliau ke India. Sebelum ke India, dia tahu di Turki bagaimana peranan Turki pada waktu itu, dan bagaimana Aljazair itu sendiri yang dijajah oleh Perancis dan dijajah juga oleh Turki, kalau tidak salah Spanyol. Begitu pula di India dijajah oleh Inggris sebelumnya, akhirnya dipatahkan oleh Spanyol hingga penguasa di India pada waktu itu dipimpin oleh Spanyol. Pengalaman-pengalaman yang didapati oleh beliau sangat mendukung dalam perjuangan-perjuangan, sebab itu juga terjadi apa yang terjadi di negerinya. Maka setelah beberapa waktu di India, beliau meneruskan napak tilas di Malaysia, Penang. Yang bergelar Sayyid Thohir itu bukan Habib Hasannya, tapi yang bergelar Sayyid Thohir adalah abahnya. Sayyid Toha. Nah, ketika beliau membebaskan Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-1, maka diminta oleh Kanjeng Sultan Habib Toha sudi kiranya untuk mengawal beliau di Ngayogyakarta. Maka dituruti dan diangkat menjadi menantu Habib kaping sepindah Niruntute. Akhirnya perjuangan tersebut diteruskan oleh Habib Hasan napak tilas, di mana beliau ayahnya tinggal dahulu. Dari situ beliau meneruskan masuk ke Banten, yang sebenarnya Sultan Rafiuddin sudah dibuang oleh Belanda ke Surabaya. Kericuan pada waktu itu Sultan terakhir, maka kericuan keramaian yang ada, fitnah mulai muncul. Beliau Al-Habib Hasan terpanggil untuk menyelesaikan supaya pihak penjajah, dengan kata lain, tidak semena-mena. Maka digabungkanlah pasukan yang sudah ada, hampir pecah pada waktu itu, bergabung dengan laskar-laskar Cirebon. Selesai dengan secara singkat, muncul kedamaian. Al-Habib Hasan terus ke Cirebon. Kebetulan di Cirebon juga terjadi peristiwa perang santri yang cukup dahsyat. Al-Habib Hasan juga berperan di sana. Bahkan pihak pemerintah
penjajah pada waktu itu, dana yang harus dikirimkan ke Aceh untuk membantu di Aceh ditarik kembali oleh Gubernur Jenderal demi membiayai pertahanan di Cirebon, namun tetap gagal. Al-Habib Hasan telah meneruskan perjalanan. Suara ini sangat didengar, diperhatikan oleh Kanjeng Sultan Hamengkubuwono. Habib Hasan bukan orang asing, karena masih pernah keponakan oleh Kanjeng Sultan Hamengkubuwono. Dengan bakat yang luar biasa, pemberani tapi bijaksana, maka ditarik Kanjeng Sayyid Hasan tersebut menjadi Patwedono Lebet yang mengurusi, kalau sekarang mungkin pas pampres, yang akhirnya beliau diangkat menjadi Patih Lebet yang membawai pasukan Sandi, dan akhirnya diangkat menjadi Panglima Besar. Wakil beliau Raden Ronggo yang telah gugur menjadi syuhada di Madiun. Tidak lama beliau setelah menyelesaikan untuk membangun kembali Ngayogyakarta bersama Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, timbul terjadi suatu kekacauan di Semarang. Maka diperintahkan Habib Hasan untuk mengatasi tersebut di Semarang. Lain daripada itu, membangun satu benteng yang kuat di daerah Jomblang untuk pertahanan daripada serangan atau rencana Dandles pada waktu itu, sehingga beliau mendapat kekuasaan penuh dalam memimpin oleh Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, dan beliau yang terakhir menetap di Semarang. Bagaimana membangun umat ini, bagaimana membangun bangsa ini, itulah perjuangan Al-Habib Toha Al-Habib Hasan bin Toha di Semarang khususnya. Beliau juga sebagai rujukan para masyayikh, para ulama pada waktu itu. Sahabat beliau yang sangat terkenal, Mbah Kiai Asy'ari atau Mbah Guru Kaliwungu, itu diantara teman seperjuangan beliau bersama muridnya Kiai Ahmad Anwaruddin Cirebon, yang akhirnya menjadi mursyid Thariqah Shatoriyah di Cirebon. Murid daripada Kiai Ahmad Anwaruddin adalah Pondok Pesantren Bendokerep, Pondok Pesantren Buntet, Pondok Pesantren Gedongan. Itu dari cetakan Mbah Kiai Anwaruddin yang mengambil ilmu dari Mbah Kiai Romo Guru dan Al-Habib Hasan. Demikian kurang lebihnya, daripada sedikit, bukan kita mencemooh tapi meluruskan sedikit daripada riwayat Al-Habib Hasan bin Toha. Dari mana disebut Kramajati? Ketika 1949, saksi itu sebetulnya saya melihat sudah banyak tidak ada, tapi saya bisa mengambil orang yang menyaksikan sendiri. Di antara Al-Habib Alwi Al-Habsyi
suami Cik Roh di Jomblang, lalu Habib Idrus Asgar dan Pak Ahmad Nasir dan lainnya. Beliau menceritakan sebab apa disebut Kramajati. Pada waktu pagi hari makam beliau itu memang dekat pohon jati yang besar. Ketika itu rubuh dan sudah dipotong-potong kayunya, tapi subhanallah di waktu asar ada angin kayak angin lesus, kayu-kayu yang sudah dipotongi itu kembali hidup, menyambung menjadi satu, dan pohon-pohonan yang telah rubuh bangkit kembali. Maka dari itu disebut Kramat Jati. Itu banyak saksinya sebetulnya peristiwa itu, bukan satu dua. Dan para sesepuh Semarang khususnya, kalau mempunyai anak lahir 40 hari pasti diajak ziarah ke makom beliau Al-Habib Hasan tersebut. Disinilah pentingnya menguak sejarah, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang belum sempat sejarahnya tertulis.